Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Para korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Ini motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari karena sekarang sampai saya masih diinterogasi juga petugas tadi ada di polsek. Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan. Dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu Iya. atau? Iya kan. Yang satu udah lama, yang 3 Baru 3 hari, 4 hari ya. Karena udah nggak kolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung, Pak, tadi pas itu? Iya, saya di depan itu kan udah bau bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter, waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya, bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar ya. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Itu Oh, Kunci gitu. dari dalam. Terkunci dari dalam. Baik. rapat semua jendela apa juga apa dibongkar.
ada apa di dalam, makanya didobrak. Tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan, termasuk pihak kepolisian. Nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek Polsek. Setelah didobrak, di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Iya, Udah nempel katanya ke tembok. udah peratain lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya Ya kita kan komunitas keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, kaget tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang hubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. makanya tadi Pak RT Tapi itu, Pak RT, Pak RT yang partainya. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya, ya itu Yang di yang handphone kuning tadi. sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya. waktu itu. Ya, ya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Iya. Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Ya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa, nggak Nggak tahu. yang Orangnya sih, nggak Pak, bergaul kadang-kadang aja. orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blok nomor Baru. baru. Kamu tahu ya kalau Pokoknya kalau Citra sini kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. RT lah. Mbak sama Mas ini ke forensik Iya. di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena dikawal. Ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin, yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak, sejauh ini? Ternyata sih enggak lah, kok ya. Soalnya Biasa lah. 3 regu sih jadi jatuhnya. Enggak juga lah. Karena kan posisi rumah ini juga kan keadaan utuh, Bu. Iya benar. Pintu, ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, ya nggak ada kan pintu pengerusakan, supaya Pak, ya. rapi juga. Kelihatannya ya nggak ada masalah sih ya. kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak Pak? ada. Nah, makanya tadi kan tetap didobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Ada. Makanya sama itu dia Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Jangan curigai dan Husnuzon ya Pak ya. kalau curiga itu tidak kita belum ada bukti. kepastiannya Tapi kalau menuduh gimana, itu udah apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Iya, Pengamatan aja gitu ya Pak. keluar masuk kering, cuma tidak mengenal itu sih. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun, beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah
kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi juga? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang yang... Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya, Pak. Soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih, Pak, dalam rumah itu sebenarnya, Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan, dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya, Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih, Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup,
kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama, Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasma Royce, di mana Kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik Saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, Saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India.
Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum kita. Belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan
antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab-4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rudianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang
memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmaroice. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang
mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode Scientific Crime Investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Kurun waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medikolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli genetik. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung
para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada tercium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita verifikasi ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa harus tunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua.
Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi. Merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, Saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabasachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, Saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat.
Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medical legal forensik, kemudian patologi anatomi, kemudian psikologi dan psikologi forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar-kabar yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia, apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan, tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif.
Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT, keamanan katanya dari situ. Sekarang sampai saya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di Polsek. Belum pulang, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan. Ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu Ya, atau? yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari, 4 harian. Ya. Karena udah nggak pertolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu kan udah bau bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat gitu. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Dari dalam. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar.
ada apa di dalam, makanya didobrak. Tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan, termasuk pihak kepolisian. Nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi? Polsek. Setelah didobrak, di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita tetap keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang hubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT Tadi itu. Pak RT. Pak RT Partainya. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di Kudu sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa, nggak tahu. Yang kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blok nomor baru. Tahu ya kalau. Kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Mbak sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena di awal ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya 3 regu sih jadi jatuhnya. 3 regu juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, ya kan ada pengerusakan Pak ya. Datanya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Makanya tadi kan seperti dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada info ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri jamaah. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan Bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, dan ini pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu.
Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita jelasin ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari semua yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Gitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan, dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup,
kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Kak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasma Royce, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik Saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, Saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India.
Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak, tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan.
antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP, dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu-lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang
memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja, sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu, Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu, Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa, Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Plasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang
mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode Scientific Crime Investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Dalam waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kali ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medikolegal, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung
para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada Tidak, barang-barang tidak. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin. Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya. Sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua.
Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, Saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, Saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat.
Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medical legal forensik, kemudian patologi anatomi, kemudian psikologi dan psikiatri forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di Pemakaman ini. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar-kabar yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia, apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan,
kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat, seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari sekarang kita percaya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di polsek.
Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu. Iya, nggak enak kan ya main dobrak. Sembarangan dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang tiga baru 3 hari 4 hari ya. Karena udah nggak pertolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih nyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Dari dalam. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek kali. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang satu sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita tetap atas keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, kaget tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang menghubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT Tadi tuh. Pak RT. Pak RT Partainya. PRT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di yang di Gunung Sahari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir di telepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak tahu. Yang kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini waduh kalau masalah nama kalau blok nomor baru. Tahu ya kalau. Kalau Citra sini kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. RT lah sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena dikawal. Ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya tidak regu sih jadi jatuhnya. Tidak regu juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, ya kan pengerusakan Pak. Katanya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Makanya tadi kan seperti dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia mau mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom.
Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun, beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, ini pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah, gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya, Pak. Soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelasin ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan.
ya layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali begitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga. Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah tempat rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh Sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik Saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah, saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan sampel, beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu-satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada, seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore.
Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti
ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja, sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari
RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan perkremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode Scientific Crime Investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban.
Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan, jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya, Pak. Soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita verifikasikan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui ya. Kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan.
ya layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali begitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga. Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah tempat rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, Saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual.
Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medico legal forensik, kemudian patologi anatomi, kemudian psikologi dan suatu forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Ya, jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik.
Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Benny telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia, apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Para korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan, 68 tahun.
Dian Febiana 42 tahun dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari situ. Sekarang sampai saya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di polsek. Belum pulang tuh kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini dan Jatranras Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan. Ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari 4 harian. Karena udah nggak kolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita komunitas keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang hubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di kuning sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak. Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, tapi nggak tahu namanya siapa, nggak tahu. Kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blok nomor baru. Tahu ya kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin
yang pernah masuk ke sini gitu? Mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Ternyata sih enggak lah kok ya. Soalnya Biasa lah. 3 regu sih jadi jatuhnya. 3 regu juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, ya ada kan pengerusakan, pintu Pak, ya. rapi juga. Kelihatannya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Makanya tadi kan tetap didobrak. Gak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri jamaah. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak Kita belum ada kepastiannya menuduh gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal
komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang yang... Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah, gitu. Ternyata kemarin ada tercium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita jelasin ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Pak Royce, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia.
Ritual Santara namanya dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi. Cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini, untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan sampel, beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya maaf tergeletak, tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di
kamar, di tempat tidur 1, yang di kamar belakang ada 1, di sebelah tempat tidur depan 1. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum kita. Belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada, seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya 1 keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau Puslap 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh
pemiliknya itu sendiri, yakni Rudianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi? Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian
atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah mengunjungi, tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban, seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu, Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas, seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu, Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa, Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmaroice. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik, seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Dalam waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman.
Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medical legal, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada tercium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian
ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan punya keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa harus tunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga itu. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening di finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Santara, adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme,
Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, Saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medico legal forensik, kemudian patologi otonomi, kemudian psikologi dan psikologi forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali
kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di pemakaman ini. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya.
Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari Karena sekarang kita percaya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di polsek. Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama jalannya wilayah. harus ada izin dulu. Iya. Enak kan main dobrak Sembarangan dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari 4 hari ya. Karena udah enggak satu itu perlawan baunya kering orang kan. sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu ke polisi bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Dari dalam. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah perataan lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita tetap keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang hubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya.
Makanya tadi Pak RT Tadi tuh. Pak RT. Pak RT Partainya. PRT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di yang di Gunung Sahari tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhir ya gitu, Pak. Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa, nggak ngerti. Nggak tahu. Yang Orang sih, juga Pak, bergaul kadang-kadang aja. orang nanya ya. Namanya ini waduh kalau masalah nama kalau blok nomor Baru. Tahu ya kalau Kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Mbak sama Mas ini ke forensik Iya. di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena di awal ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin, yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak, sejauh ini? Ternyata sih, enggak lah, ya. Soalnya Biasalah. tidak regu sih jadi jatuhnya. Enggak juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh, Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, ya nggak ada kan pengrusakan, pintu Pak, ya. rapi juga. Kelihatannya ya nggak ada masalah sih ya. kunci pun nggak ada pengrusakan. Nggak ada. Makanya tadi kan tetap dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Keluar masuk sering, cuma tidak mengenal itu siapa. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun, beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris ya otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil.
Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada Tidak. barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita verifikasikan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari semua yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce, di mana
Kemarin saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan, memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah, saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu-satu.
Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya maaf tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini.
Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau Puslab 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rudianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM, dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP, dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari
Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja, sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Plasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini.
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari scientific crime investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris ya otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat
ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada Tidak, barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan punya keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidratasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan.
Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medico-legal forensik, kemudian patologi anatomi, kemudian psikologi dan suatu forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di sini. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan saksi. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Ya, jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia, apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk, belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif.
Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh nggak ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari situ. Sekarang sampai saya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di Polsek. Belum pulang, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Jatranras Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekalipun keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari 4 hari ya. Karena udah nggak tolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu kan udah bau bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar.
ada apa di dalam, makanya didobrak. Tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan, termasuk pihak kepolisian. Nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak, di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya Ya kita komunitas keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang ngehubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. makanya tadi Pak RT Tadi itu. Pak RT. Pak RT Partainya. PRT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu Yang di yang handphone kuning tadi. sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhir ya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa, nggak tahu. Yang Pokoknya sih, nggak Pak, bergaul kadang-kadang aja. orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blok, nomor Baru. baru. Tahu ya kalau. Kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Mbak sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena dikawal. Ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin, yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak, sejauh ini? Ternyata sih enggak lah, kok ya. Soalnya Biasa lah. 3 regu sih jadi jatuhnya. Enggak juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh, Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, ya nggak ada kan pintu pengerusakan, supaya Pak, ya. rapi. Ya. Kelihatannya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak Pak? ada. Ya, makanya tadi kan tetap dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Ada. Makanya sama itu dia mau Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita ada belum ada usaha. kepastiannya Tapi kalau menuduh gimana itu udah apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan Bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. keluar masuk kering, cuma tidak mengenal itu sih. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royce mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu.
setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dari semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari semua yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada, tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali gitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga itu. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan, dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup,
kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pas Maroise, di mana kemarin saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya.
Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM,
kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembaban ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rudianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP, dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini.
ya untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah, dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik,
untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode Scientific Crime Investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Kurun waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter
dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris ya otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada Tidak, barang-barang tidak. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin. Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita verifikasi ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari rumah yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain
ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi. Merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, Saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabasachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, Saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan
dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medical legal forensik, kemudian patologi otonomi, kemudian psikologi dan psikologi forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di ini. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Tadi kabar-kabar yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Ya, jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia, apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter
ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari itu juga. Sekarang tempat saya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di polsek.
pulang tuh kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan ya nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu. Iya, nggak enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu Iya. atau? Iya kan. Yang satu udah lama, yang tiga baru 3 hari, 4 hari ya. Karena udah nggak pertolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat gitu. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar ya. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Itu. Oh gitu. Dari dalam. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang satu sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel kata ke tembok. Udah pemerataan lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Ya, namanya ya kita tetap keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang menghubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT Tadi tuh. Pak RT. Pak RT Partainya. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di yang di Gunung Sahari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir di telepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak tahu. Yang kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini waduh kalau masalah nama kalau blok nomor baru. Tahu ya kalau. Kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Mbak sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena di awal ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya tidak regu sih jadi jatuhnya. Tidak regu juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, ya, ada kan pengerusakan Pak ya. Katanya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Makanya tadi kan tetap didobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom.
Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun, beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, dan ini pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya, Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya. Dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan.
ya layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Gitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga. Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Pak Smaroise, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik Saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah, saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak, tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lab4 Barreskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslab4 Barreskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore.
Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab-4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembaban ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti
ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu, Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari
RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Plasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari scientific crime investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban.
Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, ini pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar, dari Pak RT, diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya, Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa harus tunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Gitu? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi
dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga. Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, Saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki
belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medico legal forensik, kemudian patologi anatomi, kemudian psikologi dan psikologi forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Ya, jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu.
Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya Benny telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara.
R mengaku sebelum pandemi, keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari sekarang kita percaya masih diinterogasi juga petugas tadi ada di polsek. Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak. Sembarangan. Dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang tiga baru 3 hari, 4 hari ya. Karena udah nggak tolongan baunya orang. Sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang satu sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah meratain lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita kan politis keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang menghubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di Gunung Sahari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak. Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak tahu. Yang kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini waduh kalau masalah nama kalau blok nomor baru. Tahu ya Kalau Citra sih deh kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena di awal ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya 3 regu sih jadi jatuhnya 3 regu juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu.
Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, ya nggak ada kan pengrusakan, ditutup Pak, ya. rapi juga. Datanya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengrusakan, Nggak Pak, di ada. sana. Ya, makanya tadi kan seperti dobrak. Gak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak Kita ada belum ada usaha. kepastiannya Tapi kalau menuduh gimana, itu udah apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. keluar masuk kering, cuma tidak mengenal itu sih. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sudah mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan sidang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang.
ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan punya keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mau tahu, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga itu. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce, di mana Kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian.
Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi. Cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan sampel, beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang. Akan tetapi lebih informasi. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum kita.
belum ada particular. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau Puslap 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini
sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasmaroice, ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM, dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP, dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu?
Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah mengunjungi, tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban, seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu, Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas, seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu, Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa, Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Plasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik, seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman dan kami menggandeng
selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli genetik. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu.
Semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrim Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya melakukan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, Saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme,
Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi, mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, Saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medico legal forensik, kemudian patologi otonomi, kemudian psikologi dan psikiatri forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali
kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di Komplek ini. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar-kabar yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya.
Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari Sekarang sampai saya masih diinterogasi. Polisi juga petugas tadi ada di Polsek. Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu. Iya. Enak kan ya main dobrak Sembarang dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari, 4 hari ya. Karena udah nggak pertolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih nyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita tetap keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang menghubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya.
Makanya tadi Pak RT Tadi tuh. Pak RT. Pak RT yang yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di yang handphone kudu tadi. sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhir ya gitu, Pak. Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak Nggak tahu. yang Yang sih, juga Pak, beritahu kadang-kadang aja. orang nanya ya. Namanya ini waduh kalau masalah nama kalau blok nomor Baru. Tahu ya kalau Kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Mbak sama Mas ini ke forensik Iya. di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena di awal ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin, yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak, sejauh ini? Enggak lah, ya. soalnya Biasalah. 3 regu sih jadi jatuhnya. Enggak lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh, Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, ya nggak ada kan pengerusakan, pintu Pak, ya. rapi juga. Datanya ya nggak ada masalah sih ya. kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak Pak. ada. Nah, makanya tadi kan seperti dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Ada. Makanya sama itu dia Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak Kita ada. belum ada kepastiannya menuduh gimana, itu apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Keluar masuk sering, cuma tidak mengenal itu sih. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun, beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama.
karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. Dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya. Betul, dan yang betul, lain masih utuh. Betul. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bom hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Mereka cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres
Metro Jakarta Barat, kemudian ke Pasma Royce, di mana Kemarin saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah, saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan sampel, beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak?
Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengamanan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya maaf tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslapfor Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini.
Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rudianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM, dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP, dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari
Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja, sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Pasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini.
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari scientific crime investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga? Untuk mayat
ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita verifikasikan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, nggak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah tempat rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan.
Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah mediko-legal forensik, kemudian patologi otonomi, kemudian psikologi dan psikologi forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Tadi kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia, apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif.
Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Ini motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari sekarang sampai saya masih diinterogasi di polsek. Belum pulang, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan. Ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu ya, atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari 4 harian. Karena udah nggak kolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Dibobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar.
ada apa di dalam, makanya didobrak. Tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan, termasuk pihak kepolisian. Nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak, di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain lah. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita kan komunitas keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang hubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT Tadi itu. Pak RT. Pak RT Partainya. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di kuning sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, Tapi nggak tahu namanya siapa, nggak tahu. Kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blok nomor baru. Tahu ya Kalau Citra sih deh, kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Mbak sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena dikawal. Ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin, yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya 3.000 sih jadi jatuhnya. 3.000 juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, ya kan ada pengerusakan pintu Pak rapi. Datanya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Makanya tadi kan tetap didobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu.
Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi. Ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal apa komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin. Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita jelasin ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dari semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari semua yang nanti akan mungkin bisa harus tunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup,
kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasma Royce, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik Saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, Saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India.
Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan
antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab-4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rudianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang
memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Plasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang
mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medical legal, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli genetik. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari scientific crime investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung
para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi mencurigakan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka ternyata mereka sudah meninggal. Pak, izin Tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita verifikasi ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa harus tunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita
terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya. Ya, oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya kan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi. Merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, Saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabasachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, Saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian, Saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat.
Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah mediko legal forensik, kemudian patologi anatomi, kemudian psikologi dan psikologi forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di Kemanggisan ini. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik. Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Beni telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia, apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan,
Dian serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Pada korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan 68 tahun, Dian Febiana 42 tahun, dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat, seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih, Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Motornya utuh ya, ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa, Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT keamanan katanya dari juga. Sekarang kita percaya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di polsek.
Belum pulang tuh kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan ya nggak mungkin. Harus dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu. Iya, nggak enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan dibuka, ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Iya, kan. Yang satu udah lama, yang tiga baru 3 hari, 4 harian. Ya. Karena udah nggak pertolongan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat gitu. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar ya. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Dari dalam. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang satu sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah perataan. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita tetap keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang ngehubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT Tadi Pak RT. Pak RT Partainya. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di Gunung Sahari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya, iya. Berarti ada log terakhir di telepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak? Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak tahu. Kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini waduh kalau masalah nama kalau blok nomor baru. Tahu ya Kalau Citra sih deh kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Karena di awal ya. Tapi ada ini nggak sih Pak, orang yang mencurigakan mungkin yang pernah masuk ke sini gitu, mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya tidak regu sih jadi jatuhnya. Juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, ya kan ada pengerusakan Pak ya. Katanya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak ada. Makanya tadi kan seperti dobrak. Nggak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Nggak ada ya. Nggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia mau mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya gimana apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan Bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom.
Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun, beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, dan ini pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isi. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal juga. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya, Pak. Soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari rumah yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan.
ya layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga. Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama, penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pas Maroise, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, Saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik Saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah, saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu persatu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih. Lalu Pak, jenazahnya tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore.
Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC 5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau puslab-for dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti
ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi. Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu, tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut. Ya, demikian. Baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari
RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan pekremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Plasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif yang dimulai dari TKP maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan induktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medik kolega, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari scientific crime investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban.
Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, ini pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris ya otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama, karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja, Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja, Pak, dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari orang tua, dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isi barang. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang. Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT, bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah. Gitu. Ternyata kemarin ada kecium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya, Pak. Soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya, dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang atau apa gitu? Itu nanti kita jelaskan ya. Itu mobil yang hilang itu gimana, Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui ya. Kita masih menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya, Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi
dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang, Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga. Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau Ya. bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga Nanti terkait dengan hal-hal yang lain, ini dalam proses penyelidikan, ya. Kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Polda Metro Jaya masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki belum menjelaskan secara detail barang apa yang dijual tersebut. Mobil milik korban sebelumnya diketahui hilang, kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya melakukan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut Sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, merupakan sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalani ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Namun, saudara Presiden Jain yakni Yuva Mahasabha Sachin Jain di India mengatakan Santara bukan tentang kematian, melainkan jalan untuk mencapai moksa. Dan ini adalah cara untuk menghargai hidup dan mati. Ritual ekstrim ini sebenarnya hanya bisa dilakukan atas izin dari guru spiritualnya dan juga keluarganya. Bagi para penganut sekte Jainisme, Santara adalah simbol penyerahan diri menuju puncak ketenangan dan ketentraman serta meninggalkan hal-hal duniawi. Menurut Jainisme, Santara harus dilakukan dengan dilandasi niat spiritual, bukan untuk mengakhiri hidup dengan cepat ataupun dengan kekerasan. Sementara itu, saudara, Polda Metro Jaya ini masih terus mengusut penyebab kematian satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Seperti diketahui, awalnya keluarga yang meninggal di Kalideres ini dikabarkan memiliki sebuah mobil, tetapi dikabarkan mobil tersebut hilang dan belakangan diketahui bahwa mobil tersebut ternyata adalah dijual. Direktur Reserse Kriminal Umum atau Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pihaknya menduga ada barang yang dijual selain mobil. Namun Hengki
belum menjelaskan secara detail barang apa saja yang dimaksud. Mobil milik korban yang sebelumnya diketahui hilang kini sudah ditemukan. Dari hasil penyidikan diketahui kendaraan tersebut sudah dijual oleh korban. Sementara itu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan juga mengatakan polisi masih mendalami soal dugaan 4 orang yang ditemukan tewas tersebut mengikuti aliran atau sekte tertentu. Zulpan juga memastikan keempat korban tewas bukan karena kelaparan. Kemudian saudara, motif tewasnya 4 anggota keluarga di Citra Garden 1 Extension Kalideres Jakarta Barat hingga kini masih terus diselidiki. Mengenai tewasnya satu keluarga tersebut, pakar sosiolog Trubus Rahardiansyah mengatakan menduga ada potensi tindakan pembunuhan dengan motif perebutan harta. Ia menilai tewasnya 4 anggota keluarga itu sudah terencana. Menurut dugaan, adanya pembunuhan diperkuat dengan temuan penyidik berupa lilin, kemudian kapur barus hingga bedak di tempat kejadian perkara. Ia menyatakan peristiwa tersebut lebih condong pada tindakan pembunuhan dibanding dikaitkan dengan keyakinan apokaliptik seperti yang sudah ramai diisukan belakangan ini. Kemudian Trubus juga menilai pelaku pembunuhan adalah orang dekat. Sebelumnya, Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia, mengatakan diduga satu keluarga tersebut memiliki keyakinan apokaliptik. Keyakinan apokaliptik adalah keyakinan terhadap akhir dunia. Adrianus juga menduga ada unsur kesengajaan dalam peristiwa ini. Ada juga dugaan seperti adanya pihak yang membuat para korban lapar dengan tidak memberi akses ke makanan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui sebab dan motif dari kejahatan itu. Oleh karenanya kita melaksanakan metode penyelidikan baik secara induktif maupun deduktif. Nah, khusus metode penyelidikan secara induktif ini dengan metode scientific crime investigation, kita kemarin melaksanakan rapat bersama yang merupakan bagian daripada interkolaborasi profesi ya di sini, dan kami didukung oleh Universitas Indonesia. Para pakar dari Universitas Indonesia, baik itu adalah medico legal forensik, kemudian patologi anatomi, kemudian psikologi dan psikologi forensik, ahli DNA, toksikologi, semua bergabung. Kita adakan ANEF bersama, dan hari ini kita memadukan temuan yang ada di TKP dengan melihat kembali kondisi jenazah yang sampai saat ini ada di sini. Dan nanti sore kita akan cek kembali, kita ulang lagi untuk melaksanakan olah TKP di tempat kejadian perkara sore ini. Kabar terbaru yang kami dapatkan bahwa ini memang dipastikan bukan karena kelaparan, Pak. Kami tidak pernah mengeluarkan seperti itu, artinya ini belum final. Oleh karenanya perlu pendalaman dari tim ahli interkolaborasi profesi. Ya, jadi Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto menyebut satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat kerap melakukan hal tak lazim, salah satunya menggunakan alas kaki plastik. Beni mengaku mendapatkan informasi tersebut berdasarkan keterangan saksi yang mengaku pernah melihat para anggota keluarga tersebut menggunakan alas kaki plastik.
Selain itu, beberapa hal tak biasa lainnya juga disampaikan seperti absennya listrik dan makanan di rumah itu. Menurutnya hal tersebut bisa menjadi alasan polisi memberi ruang untuk banyak motif dari kasus ini. Sebelumnya, Benny telah mengungkapkan kepolisian menemukan juga buku berbagai macam agama di rumah yang menjadi lokasi tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Ia menyebut temuan buku masih didalami penyidik dan menjadi bagian proses penyelidikan. Sebelumnya 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November 2022. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Mereka hanya menemukan fakta keempat jasad itu sudah lama tidak mendapat asupan makanan maupun minuman. Di tengah proses penyelidikan muncul isu bahwa keluarga itu diduga penganut paham apokaliptik. Paham ini berkaitan dengan kehancuran dunia pada akhir zaman atau kiamat. Sedangkan menurut ensiklopedia apokaliptik adalah pandangan yang berfokus pada wahyu-wahyu samar terkait akhir zaman. Apokaliptisisme juga disebut muncul dalam Zoroastrianisme. Namun polisi hingga kini belum bisa memberikan kesimpulan lantaran proses penyelidikan masih terus berjalan. Kemudian saudara, tim dokter ini juga melakukan pemeriksaan DNA 4 jenazah yang ditemukan di dalam rumah di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Keempat jenazah tersebut yakni Rudianto Gunawan, kemudian Margareta Gunawan, Dian, serta Budianto Gunawan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menerangkan tim dokter forensik hendak mencocokkan DNA korban dengan yang tertinggal di rumah korban. DNA tersebut diambil dari barang-barang yang ada di lokasi. Lebih lanjut, Hengki menerangkan temuan-temuan seperti buku-buku, struk, belanja, dan lainnya saat ini sedang dipelajari penyidik dibantu oleh ahli-ahli yang berkompeten. Ia meminta semua pihak tidak membuat asumsi terkait penyebab kematian. Dan saat ini kepolisian bersama-sama kedokteran forensik Polri maupun pakar dari UI serta RSCM sedang menyelidiki secara komprehensif. Kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat masih menyisakan sejumlah misteri. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan demi mengungkap penyebab kematian 4 orang yang merupakan satu keluarga tersebut. Hari ini polisi melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik untuk membantu mengusut kasus ini. Tim forensik gabungan melakukan pemeriksaan 4 jenazah satu keluarga warga Kalideres, Jakarta Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Rabu 16 November 2022. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan pemeriksaan jenazah melibatkan tim dokter forensik dari Pusdokes Polri dan ahli forensik dari Universitas Indonesia. Pemeriksaan kali ini untuk mengungkap penyebab kematian. Pemeriksaan melibatkan pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, psikiatri forensik, ahli DNA, dan ahli lainnya. Diharapkan lewat pemeriksaan dilakukan tim dokter forensik gabungan ini bisa membantu penyidikan jajaran Polda Metro Jaya untuk mengungkap penyebab kematian keempat korban. Seperti diketahui dari hasil otopsi 4 korban sebelumnya disebutkan perut 4 korban dalam kondisi kosong, sehingga muncul dugaan 4 orang meninggal dunia akibat kelaparan. Jenazah 4 orang ini ditemukan pertama kali oleh warga yang mencium bau tak sedap pada Kamis 10 November 2022. Kemudian saudara, dengan penyelidikan yang terus dilakukan oleh pihak kepolisian, sejumlah fakta-fakta baru mulai terkuak dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Para korban yang merupakan satu keluarga tersebut yakni Rudianto Gunawan, 71 tahun, Margareta Gunawan, 68 tahun.
Dian Febiana 42 tahun dan Budianto Gunawan 69 tahun. Tukang jamu langganan keluarga tersebut berinisial R kemudian buka suara. R mengaku sebelum pandemi keluarga itu sering memesan jamu meski tak setiap hari. Terkadang memesan sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Suatu ketika salah satu korban yakni Dian Febiana hendak meminjam uang kepada R. Jumlah yang dipinjam senilai 50 juta rupiah. Namun R mengaku tak memiliki uang sebanyak itu. Saat ditanya untuk apa uang tersebut akan digunakan, Dian menyebut akan dipakai untuk operasi saudaranya. R lalu menyarankan Dian untuk meminjam uang dengan jaminan ke bank. Selain itu, R mengatakan semenjak pandemi, Dian sudah tak lagi memesan jamu. Selain itu, Dian juga menjadi kurus dan pucat seperti orang yang sedang sakit. Baik, ini saudara, kami tampilkan wawancara bersama warga Kalideres, Jakarta Barat. Berarti orang itu punya mobil gak sih Pak? Soalnya di rumahnya nggak kelihatan ada mobil. Nggak ada mobil. Nggak ada mobil. Ini motornya utuh ya? Ada ya? Ini luas Pak ya? Luas sampai ke depan, komplek Kodam. Citra itu sampai 9 ya? Pak, tadi yang ngebongkar berarti siapa Pak? Warga atau gimana? Atau dari security atau gimana? RT, keamanan, katanya dari itu. Sekarang sampai saya masih diinterogasi. Juga petugas tadi ada di Polsek. Belum pulang tuh, kasihan juga. Jadi bukan warga, ada aparat. Ada aparat. Keamanan sini. Dan Satlantas Polres Jakarta Barat. Dobrak ini sekali keamanan yang nggak mungkin. Dibantu sama wilayah. Harus ada izin dulu ya. Enak kan ya main dobrak aja. Sembarangan. Ternyata yang satu itu katanya lebih dari 10 hari itu ya. Berarti tadi pertanyaan kakak ini beda-beda dong meninggalnya. Indikasinya kayak gitu atau? Yang satu udah lama, yang 3 baru 3 hari 4 harian. Karena udah nggak keperluan baunya orang sampai orang ada mabuk nggak kuat gitu. Iya, baunya Pak. Bapak berarti nyium langsung Pak tadi pas itu? Iya, saya di depan itu udah bau, udah bau sekali itu. Saya mundur aja. Setelah dibuka itu radius jangankan 1 meter 10 meter tuh waduh nggak ketulungan. Disangka tetangganya mah apa tikus apa gitu ya, bau. Lama-lama nyengat. Beda mungkin Pak ya, ini lebih menyengat. Iya, lebih nyengat. Akhirnya kan ada inisiatif RT, ya laporan kali kok itu kepolisian bisa dibongkar. Didobrak tapi keadaan kunci kok utuh. Oh gitu. Terkunci dari dalam. Baik. Rapat semua jendela apa juga apa dibongkar. Ada apa di dalam makanya didobrak, tapi di situ dikawal oleh RT, RW, keamanan termasuk pihak kepolisian, nggak tahu Metro Barat apa Polsek tadi. Polsek. Setelah didobrak di dalam terjadilah sudah menjadi bandeng semua. Bukan 1, 4. Tapi yang 1 sudah lama karena udah hancur ya. Iya, betul. Udah hancur. Kalau yang 3 itu udah pada busuk mulai. Jadi istilahnya kulit begini pun kebuka gitu. Iya. Udah nempel katanya ke tembok. Udah peratain. Bapak gimana Pak? Ini kan Bapak patroli di sini gitu. Sekarang dengan adanya kejadian ini, apakah patroli lebih ketat lagi atau gimana Pak? Namanya ya kita tetap keamanan. Udah ada kejadian apapun tetap patroli lah. Tapi kaget gak Pak dengan adanya kejadian ini? Kaget juga sih, tetap kaget lah. Pas kita baru masuk dengar kejadian seperti ini, kaget juga saya. Oh ya Pak, ada pihak keluarga yang ngehubungin nggak? Oh iya betul. Dari keluarga deh. Iya, keluarga. Makanya tadi Pak RT. Pak RT yang menghubungi keluarga. Betul ya. Ya itu yang di kuning sehari ini tadi. Langsung ditelepon sama Pak RT. Iya. Berarti ada log terakhir ditelepon, jadi ditelepon sama Pak RT yang terakhirnya gitu Pak. Ada komunikasi lah. Oke. Gitu. Kalau ini ya pengamanan ya mengamankan yang keluar masuk aja. Iya, betul. Tapi nggak tahu namanya siapa nggak tahu. Kadang-kadang orang nanya ya. Namanya ini, waduh, kalau masalah nama, kalau blok nomor baru. Tahu ya kalau Citra sini kalau nanya nama warganya kita nggak tahu. Kecuali tanya alamat rumahnya, blok apa. Sama Mas ini ke forensik. Iya. Di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Betul. Lebih jelas lagi. Betul. Ya. Tapi ada ini nggak sih Pak orang yang mencurigakan mungkin
yang pernah masuk ke sini gitu? Mungkin dia pakai masker atau apa gitu Pak sejauh ini? Enggak lah, ya. Soalnya tidak regu sih jadi jatuhnya. Juga lah. Karena kan posisi rumahnya juga kan keadaan utuh, Bu. Iya benar. Ya pintu tetap rapi, jendela rapi, Ya, kan ada pintu pengerusakan, supaya Pak, ya. rapi juga. Kelihatannya ya nggak ada masalah sih ya. Kunci pun nggak ada pengerusakan. Nggak Pak. ada. Nah, makanya tadi kan tetap didobrak. Gak ada barang yang hilang juga Pak? Nggak tahu. Kurang tahu ya. Enggak ada ya. Enggak ada info sih ya. Dan kuncinya di dalam. Iya, kunci di dalam sih. Ada kuncinya Pak di sana? Ada. Makanya sama itu dia Ini mengarah indikasinya kayak bunuh diri sama. Iya. Ya, tapi kita kan nggak boleh seujon. Iya. Husnuzon ya Pak ya. Kalau curiga itu tidak kita belum ada kepastiannya menuduh apa ya. Betul. Kita masih dugaan aja ya Pak ya. Ini berdasarkan keterangan bapak-bapak yang emang selama ini tahu, bukan tahu ya, kayak menyaksikan lah gitu apa aja yang ada di sini gitu ya Pak ya. Pengamatan aja gitu ya Pak. Saudara, dikabarkan sebelumnya keluarga yang tewas memiliki sebuah mobil. Namun saat ditemukan tewas, mobil tersebut tak ada di rumah dan disebut menghilang. Kini Polres Metro Jakarta Barat bersama tim gabungan di Treskrimum Polda Metro Jaya telah menemukan mobil milik satu keluarga yang tewas di Kalideres, Jakarta Barat. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasma Royco mengatakan mobil tersebut dijual oleh kakak ipar korban yakni Budianto ke sebuah showroom. Budianto menjual mobil tersebut pada Januari lalu dengan harga 160 juta rupiah. Sebelumnya, menurut keterangan warga, keluarga tersebut memiliki sebuah mobil semasa hidupnya. Namun beberapa waktu sebelum satu keluarga tersebut ditemukan tewas, mobilnya sudah tidak ada. Mobil ini sempat diduga dicuri, namun belakangan diketahui ternyata telah dijual. Selain mobil, kepolisian juga menduga ada barang lain yang telah dijual dan kini masih melakukan penyelidikan terkait barang apa saja selain mobil yang telah dijual oleh pihak keluarga. Tahu sehingga ada timbul kecurigaan menghubungi pihak kepolisian dan secara bersama-sama membuka rumah tersebut yang mana kondisi pagar dan pintu ini terkunci di dalam, sehingga dilakukan pembukaan secara paksa dan ditemukan ada 4 mayat, 2 laki-laki 2 perempuan yang berbeda-beda posisinya, yang ada yang di belakang, ada di kamar yang tengah dan di ruang tamu. Setelah kita melakukan serangkaian penyelidikan dan olah TKP, dan mayat pun kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk dilakukan otopsi. Dan tadi pagi kami mendengarkan keterangan berdasarkan informasi, ini berdasarkan informasi dari dokter dan anggota yang menyaksikan hasil pemeriksaan secara laboratoris di otopsi, bahwa terhadap 4 mayat tersebut tidak ditemukan tanda kekerasan. Ya, jadi tidak ada tanda kekerasan. Jadi berdasarkan dari pemeriksaan bahwa dari lambung para mayat ini tidak ada makanan. Jadi bisa diduga berdasarkan dari pemeriksaan dari dokter laboratoris bahwa mayat ini tidak ada makan dan minum cukup lama. Karena ditemukan dari otot-ototnya pun juga sudah mengecil. Demikian. Bila Periksa saksi ada 4, mungkin kita akan bertambah terus. dari pihak mana saja Pak? Dari RT dan tetangga sekitar. Kalau dari pihak keluarga nggak ada yang menghubungi atau gimana? Iya, kami sedang mencari juga ini dari pihak keluarga, karena dari kakak kartu keluarga yang tertera hanya 4 orang saja. Identitasnya umurnya berapa aja Pak dari pihak keluarga ini? Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun, dan DF ini adalah anak ya, yang perempuan berusia 42 tahun, dan BG usia 68 tahun ini merupakan ipar dari
orang tua dari bapaknya. Kalau dari handphone yang disita ada hal komunikasi kecurigaan? Itu masih kita dalami, masih kita sedang buka terkait dengan percakapan dan isinya. Pak, ada barang-barang yang hilang nggak, Pak? Ada barang-barang yang... Jadi berdasarkan dari keterangan Pak RT bahwa sebelumnya keluarga ini sudah mengepak-ngepak barang, ada rencana mau pindah. Nah, jadi perkiraan dari warga sekitar dari Pak RT diduga keluarga ini sudah pindah, gitu. Ternyata kemarin ada tercium bau dan dibuka, ternyata mereka sudah meninggal dunia. Pak, izin tidak menerima nutrisi selama berapa lama? Duga berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. semuanya Pak, soalnya katanya ada satpam bilang katanya satu udah hampir hampir rusak semuanya dan yang lain masih utuh. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya, sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Pak, kemarin itu kan sempat ditemukan catatan penting itu apa, bon hutang kah atau apa gitu? Itu nanti kita jelasin ya. Pak, itu mobil yang hilang itu gimana Pak? Dari CCTV atau seperti apa itu? Untuk mobil yang hilang kita masih dalam penyelidikan, ya, pendalaman, karena kan ini tidak ada yang mengetahui, dan semuanya kan pihak keluarga yang mengetahui. Ya, kita masih mengetahui, menanyakan kepada saksi-saksi yang ada, mungkin keluarga yang ada juga, termasuk isi percakapan dari handphone yang nanti akan mungkin bisa ada petunjuk buat kami. Berarti rumahnya nggak ada CCTV-nya Pak? Tidak ada. Dari lokasi ada bercak darah, Pak? Tidak ada. Rumah dalam kondisi rapih, tidak ada yang berantakan. Ya, layaknya rumah tempat tinggal. Apakah ini bisa dikatakan dugaan bunuh diri karena dari pihak mereka ini tidak ada mengkonsumsi apapun sama sekali? Jadi dari dokter Rumah Sakit Bayangkara Polri akan melakukan pendalaman lagi dengan memeriksa dari hati dan organ-organ yang lainnya terkait dengan kematian ini, ya, sehingga bisa lebih spesifik terhadap penyebab kematian dari keluarga ini. Berarti keluarganya nggak ada yang mengunjungi, belum ada yang mengunjungi sampai sekarang Pak? Belum ada. Ya. Tapi ada indikasi ada gas beracun nggak sih Pak dalam rumah itu sebenarnya Pak? Ya, cukup ya. Gas beracun nggak ada, tidak keracunan juga? Tidak ada. Karena sudah seperti saya sampaikan bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan, dehidrasi, sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Ya. Pak, berarti bisa dipastikan itu meninggal 3 minggu lalu ya Pak? Kalau bisa sampai 3 minggu itu memang nggak ada interaksi sama warga atau gimana sih Pak? Ya, berdasarkan keterangan dari Pak RT dan tetangga, memang keluarga ini keluarga yang cukup tertutup, kurang bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Gitu. Padahal dia udah nempatin rumah itu berapa lama Pak? Cukup lama. Penghuni lama. Dari pemeriksaan nomor rekening ini memang mereka sebetulnya memiliki finansial yang baik gitu Pak, atau mereka memang juga nanti terkait dengan hal-hal yang lain ini dalam proses penyelidikan, ya, kami meneliti terhadap barang bukti yang ada di TKP tersebut guna untuk membuat terang, ya, kejadian ini, karena yang mengetahui situasi ada di dalam keluarga tersebut ini sudah meninggal semua. Jadi kita terhadap bukti-bukti yang ada ini yang kita dalami semuanya, ya. Oke, makasih ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, itu tadi pernyataan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, kemudian Pak Royce, di mana kemarin Saudara, Selasa 15 November 2022, kepolisian telah melakukan olah TKP di rumah keluarga tewas yakni di Kalideres, Jakarta Barat. Kepolisian menemukan sejumlah buku dari berbagai agama di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endro Zulpan, memastikan bahwa satu keluarga tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak.
Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini telah mencuat ke publik, saudara. Ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Ritual Santara namanya, dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara adalah ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan ujian spiritualitas tertinggi, cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki kebenaran kabar tersebut. Baik saudara, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kepolisian telah melakukan olah TKP kemarin, yakni pada Selasa 15 November 2022. Dalam olah TKP tersebut, kepolisian menemukan beberapa petunjuk baru begitu, salah satunya yakni sejumlah buku dari berbagai agama yang ada di dalam rumah keluarga yang tewas. Polisi menduga satu keluarga yang tewas di Kalideres mengikuti aliran sesat. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan memastikan satu keluarga yang tewas di Kalideres bukan meninggal karena kelaparan yang tidak disengaja. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terkait penyebab kematian keempat korban, termasuk soal apakah mereka mengikuti aliran tertentu atau tidak. Dugaan pihak keluarga melakukan ritual ekstrim ini sudah mencuat ke publik, saudara, dan ternyata memang ada sebuah ritual khusus yang penganutnya berpuasa hingga meninggal dunia. Namanya yakni ritual Santara yang berasal dari ajaran kuno yang dianut oleh sekte Jain. Ritual Santara merupakan ritual kuno yang telah dipraktikkan oleh penganut sekte Jain sejak berabad-abad lalu untuk menghadapi kematian. Bagi Jainisme, Santara merupakan sebuah ujian spiritualitas tertinggi, sebuah cara untuk menundukkan semua nafsu dan mempersiapkan jalan yang dimurnikan menuju kematian. Dalam menjalankan ritual ini, seseorang akan berpuasa tanpa makan dan minum hingga kematian menjemputnya. Sekte Jain ini lahir dan berkembang pesat di India. Menurut Jain, tujuan Santara adalah untuk membersihkan karma lama dan mencegah terciptanya karma baru. Meski begitu, saat ini pihak kepolisian masih berusaha menyelidiki terkait kebenaran kabar tersebut. Ya, Pak Kasat, izin Pak, terkait dengan penemuan mayat hari ini di Kalideres itu sendiri, mungkin bisa diceritakan bagaimana tadi proses evakuasinya sampai hari ini, apa saja update terbarunya? Oh, tadi prosesnya yang sudah kita lakukan adalah olah TKP, kemudian setelah kita melaksanakan olah TKP untuk jenazah, saat ini untuk mayat sudah kita bawa ke Rumah Sakit Keramat Jati untuk proses otopsi. Kemudian dilanjut pengambilan sampel, beberapa sampel lanjutan di dalam TKP tadi. Apa aja Pak sampel yang didapatkan Pak? Ada beberapa sampel, kita belum bisa sebutkan satu. Kemudian untuk update selanjutnya bagaimana Pak? Sambil menunggu hasil otopsi dan beberapa hasil yang kita temukan tadi, kita masih lakukan pengembangan. Pak, izin Pak, tadi pas di dalam itu bagaimana kondisi rumah dan juga mungkin jenazahnya atau bagaimana Pak? Kondisi rumah pada saat kita melakukan pengecekan, kondisi rumah cenderung rapi, tidak berantakan seperti habis terjadinya kekerasan terhadap orang, akan tetapi lebih cenderung bersih.
Lalu Pak, jenazahnya maaf tergeletak tidur atau bagaimana? Ya, posisinya dengan posisi masing-masing, yang di ruang tamu posisi menyandar di kursi, kemudian yang di kamar di tempat tidur satu, yang di kamar belakang ada satu, di sebelah tempat tidur depan satu. Jumlahnya 4 orang Pak ya? 4, 2 laki-laki 2 perempuan. Apakah masih ada bercak darah atau bagaimana Pak? Sementara hasil pemeriksaan kita belum Belum ada bercak darah. Berarti kondisinya benar-benar tidak ada bentuk kekerasan di dalam, maksudnya terlihatnya tidak ada, seperti tidak ada kekerasan gitu ya Pak? Kita belum bisa memastikan, kita nunggu hasil pemeriksaan. Oke. Lalu Pak, tadi siapa aja Pak, maksudnya dapat keterangan ini dari warga yang melapor atau bagaimana Pak? Iya, tadi dari warga. Polri, tim Lapor Bareskrim Polri mendatangi kediaman rumah Citra Grand 1 Extension AC57 Kalideres, Jakarta Barat pada Selasa 15 November 2022 siang. Kepala Subbidang atau Kasubit Toksikologi Lingkungan Puslap 4 Bareskrim Polri, Kompol Faisal Rahmat mengatakan pengecekan ini dilakukan di 3 lokasi berbeda di rumah korban. Pengecekan yang dilakukan yakni melihat suhu ruangan dan kelembapan rumah menggunakan 2 alat bantu. 2 alat bantu yakni humidity dan termometer. Faisal menambahkan melalui cek suhu dan kelembapan udara di ruangan ini bisa diketahui proses pembusukan dari jenazah dari korban penghuni rumah. Untuk melihat atau mengetahui lebih jauh terkait hal ini, kami sudah terhubung dengan jurnalis dari Warta Kota. Sudah ada Nuriatul Hikmah di sana. Selamat sore, Nuri. Ya, selamat sore. Baik, Nuri, bisa disampaikan kabar terbaru terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat. Silakan, Nuri. Ya, baik. Pemirsa, benar sekali bahwasannya hari ini gitu ya, kabar terbaru dari kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni di perumahan Citra Garden Extension Blok AC5 nomor 7, di mana saat ini nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, tim gabungan di Treskrim Polda Metro Jaya akan menyambangi tempat kejadian perkara. Nah, kemudian diketahui bahwasannya tim gabungan tersebut telah selesai melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik yang sifatnya induktif maupun deduktif. Artinya mulai dari TKP maupun saksi-saksi di seputar TKP latar belakang tersebut sudah diperiksa. Kemudian khusus untuk penyelidikan induktif hari ini akan dilakukan berdasarkan konsep interkolaborasi profesi yang menggandeng tim ahli dari Universitas Indonesia, RSCM, kemudian juga bergabung dengan kedokteran forensik Polri yang hari ini melaksanakan pendalaman pemeriksaan terhadap 4 jenazah untuk mencari bukti keidentikan antara bukti-bukti material yang ditemukan di lapangan, kemudian juga terhadap hasil penyelidikan secara deduktif yang mana meliputi dari keterangan saksi yang diperoleh secara signifikan terhadap kejadian kejadian di Kalideres ini gitu ya. Kemudian juga dari ahli forensik, kemudian juga ahli patologi, anatomi, ahli toksikologi, DNA dan lain sebagainya dilibatkan untuk melakukan olah TKP ulang. Kemudian juga pihak Polda Metro Jaya sudah berkoordinasi dengan asisten psikologi forensik untuk melaksanakan pendalaman secara komprehensif terhadap 4 jenazah yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Jadi untuk penyelidikan di sini, tim Polda Metro Jaya mengatakan pihaknya menggunakan scientific crime investigation dan kemudian interkolaborasi profesi. Jadi antara keduanya itu saling mendukung untuk mengungkap ataupun membuat terang peristiwa ini. Kemudian juga beberapa temuan-temuan seperti buku-buku itu dilakukan pendalaman, kemudian juga dilakukan pemeriksaan terhadap juga ahli-ahli yang kompeten. Kemudian selain itu juga kemarin ada 4 orang dari tim laboratorium forensik atau Puslap 4 dari Mabes Polri menyambangi tempat kejadian perkara untuk mengecek suhu dan juga kelembapan ruangan. Nah, hal itu ditujukan untuk mengetahui berapa lama waktu meninggalnya dari keempat korban tersebut. Mereka menggunakan termometer dan juga alat ukur kelembapan
humidity meter. Nah, kemudian juga kabar terbaru bahwasannya memang terkait dengan mobil yang hilang pada saat itu dikabarkan hilang, bahwasannya mobil tersebut ternyata sudah dijual oleh pemiliknya itu sendiri, yakni Rubianto itu sendiri, di mana Polres Metro Jakarta Barat dalam hal ini mengkonfirmasi hal tersebut bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru yang menyebut bahwasannya mobil milik satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden ini sudah dijual. Hal itu diketahui dari Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Pasmaroice ketika dalam keterangannya pada Selasa lalu. Nah, kemudian juga kendaraan tersebut diketahui dijual oleh saudara Rudianto Gunawan seharga 160 juta di salah satu showroom dan pemiliknya berinisial R. Demikian kembali. Baik, kemudian Nuri, terkait tadi disampaikan juga bahwa hari ini sudah dilakukan penyelidikan induktif tadi ya. Nah, apakah sudah ada hasil dari penyelidikan tersebut, Nuri? Ya, belum ada karena memang hari ini baru saja hendak menyambangi. Jadi kami pun di sini sedang menunggu kedatangan dari pihak Polda Metro Jaya untuk melakukan penyelidikan ataupun olah TKP ulang bersama dengan para tim lainnya seperti tadi dari laboratorium forensik dan juga ahli-ahli dari UI, RSCM, dan lain sebagainya. Tadi juga sebelum Polda Metro Jaya ke sini ada 3 orang gitu ya yang datang untuk mengecek langsung ke dalam TKP, dan juga di dalamnya sekarang sudah ditinggalkan seperti ada serbuk kopi, kemudian juga bungkus-bungkus dan peralatan lainnya milik Inavis seperti itu di dalam tempat TKP ini gitu ya, untuk nanti juga dilakukan TKP ulang oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk hasilnya sendiri kami pun masih menunggu karena memang pihak dari Polda Metro Jaya belum datang ke tempat ini hingga detik ini. Baik, kemudian terkait kedatangan dari Kapolda Metro Jaya hari ini ke lokasi kejadian, begitu apakah sudah terlihat tanda-tanda untuk datang begitu, dan seperti apa kondisi lokasi saat ini jelang kedatangan dari Kapolda Metro Jaya serta olah TKP ulang? Ya, memang sejak pagi tadi, sejak pukul 8, maksud kami 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat, memang sudah banyak mobil-mobil dari Polda Metro Jaya yang datang ke tempat ini untuk mengecek lokasi terlebih dahulu. Nah, kemudian juga selang beberapa jam kemudian tim Inavis datang untuk mengecek dan juga masuk ke dalam TKP dan juga meninggalkan beberapa barang-barang di dalam, dan kemudian juga ada beberapa polisi yang berlalu lalang di sekitar sini. Ya, untuk berlalu lalang di sekitar sini dan juga kemudian untuk mengecek keadaan ataupun lokasi terkini di sini. Kemudian untuk kondisi saat ini di sekitar sini masih sepi, belum ada pergerakan apapun, hanya awak media yang memadati ataupun yang berada di sekitar lokasi kejadian. Demikian. Kemudian Nuri, tadi juga disebutkan bahwa dalam olah TKP sebelumnya ini ditemukan berbagai buku gitu dari berbagai agama, kemudian ada barang-barang yang sudah dipak rapi, serta ada bekas bungkus makanan juga di sana. Boleh disampaikan mungkin seperti apa, apakah memang betul disampaikan juga ada informasi yang menyebutkan keluarga ini hendak pindah begitu karena barang-barang sudah dipak rapi? Apakah sudah ada informasi terkait hal itu? Ya, sebelumnya juga Hengki dari Polda Metro Jaya itu menjawab bahwasannya soal temuan buku, ada berbagai macam temuan yang sedang diadakan pendalaman dan juga penyelidikan untuk buku-buku itu sendiri dari ahli-ahli yang kompeten seperti tadi yang kami bilang. Kemudian itu dari keterangan dari Polda Metro Jaya, dan kemudian untuk terkait dengan temuan-temuan lain itu juga sedang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti itu. Jadi memang kita juga masih menunggu untuk hasil terbaru gitu ya yang hendak dirilis oleh pihak kepolisian gitu, karena memang kasusnya masih samar. Kemudian untuk bungkus makanan dibenarkan bahwasannya memang sempat ditemukan ada bungkus makanan. Oleh karena itu tapi bungkus makanan itu hanya terlihat satu sisi saja, sehingga masih dilakukan pengecekan ulang terkait dengan temuan hal tersebut.
Ya, demikian. Nuri, baik Nuri, kemudian untuk keluarga sendiri, keluarga dari satu keluarga yang tewas ini, apakah sempat terlihat begitu di lokasi kejadian atau mungkin sempat memberi keterangan begitu? Ya, hingga hari ini sebetulnya dari pihak keluarga sendiri itu tidak pernah mengunjungi, tidak pernah terpantau mengunjungi lokasi kejadian gitu ya. Di rumah-rumah ini tidak pernah ada dari pihak keluarga itu sendiri. Terakhir pihak keluarga hanya memberikan pernyataan, yang memberikan pernyataan yakni adik Margaret, salah satu adik dari istri korban, yang mana mereka mengatakan bahwasannya sudah lost contact sejak 5 tahun lalu gitu ya, seperti itu, dan mereka juga tidak tahu menahu masalah ini dan juga mengapa bisa meninggal dan tidak ditemukan adanya makanan di lambung korban, seperti itu. Terkait jenazah dari 4 orang korban sendiri, ini kan saat ini sedang diotopsi ulang begitu ya. Lalu seperti apa kabarnya? Sudah adakah kabar terkini terkait hasilnya? Lalu untuk pemulangan jenazah ke pihak keluarga, ini apakah sudah ada kabar berikutnya begitu Nuri? Ya, untuk perkembangan selanjutnya terkait dengan pemulangan jenazah itu belum ada, karena juga dari sebelumnya juga kan ketua RT dari RT 7 di sini juga mengatakan katanya rencananya dari pihak keluarga itu sendiri katanya akan melakukan perkremasian jenazah pada Senin kemarin gitu ya. Namun pada Senin kemarin ternyata memang ketika dikonfirmasi itu belum ada pendaftaran jenazah yang akan dikremasi di Cilincing Jakarta Utara gitu ya. Sementara itu juga pihak keluarga juga belum menerima surat pemulangan jenazah. Dan juga AKP Syafri pada saat itu mengatakan bahwasannya jenazah tersebut itu masih perlu dilakukan otopsi gitu ya. Takutnya nanti dikhawatirkan ketika sudah dipulangkan kepada keluarga kemudian dikremasi, maka sudah tidak bisa lagi diungkap apa sebenarnya yang menjadi motif kenapa mereka berempat ini kemudian tewas, seperti itu. Kemudian Nuri, terkait kesaksian warga sekitar dan juga pihak security, mungkin bisa disampaikan terkait dengan sosok dari para korban begitu Nuri, dan juga terkait mobil yang hilang ini apakah benar dijual sendiri oleh pelaku atau pihak keluarga? Karena ada informasi yang masih belum jelas, ada yang menyebut mobil dijual oleh pihak keluarga korban, tapi ada juga yang menyebut mobil dijual oleh korban itu sendiri. Seperti apa Nuri? Baik, untuk mobil itu sendiri memang dijual oleh pemiliknya yakni Rudianto Gunawan. Itu berdasarkan keterangan dari Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Plasma Royce. Kemudian juga untuk hal-hal lainnya yang tadi disebutkan juga bahwasannya memang mobil tersebut sudah dijual seharga 160 juta rupiah. Kemudian juga perkembangan terkini juga masih dangkal bahwasannya memang mereka dari satpam dan lain sebagainya itu hanya menyatakan mereka adalah sosok yang tertutup dan juga memang tidak kurang bersosialisasi dengan baik, seperti itu. Baik, terima kasih Nuri atas informasinya. Kami masih menunggu informasi berikutnya karena hari ini akan ada olah TKP ya. Terima kasih Nuri, selamat kembali bertugas. Baik, saudara, di Treskrimum Polda Metro Jaya seperti yang barusan disampaikan, ini akan kembali melakukan olah TKP di rumah satu keluarga warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat pada sore ini. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan olah TKP tersebut untuk mendalami hasil temuan yang sebelumnya sudah didapat dalam proses penyelidikan. Olah TKP tersebut nantinya akan melibatkan tim gabungan dari berbagai pihak dengan menerapkan metode scientific crime investigation atau penyelidikan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Jadi perlu rekan-rekan pahami bahwa penyelidikan ini sifatnya adalah berkesinambungan. Artinya kita harus benar-benar teliti dan rigid untuk mengetahui. Untuk waktu beberapa hari ini kita sudah melaksanakan penyelidikan secara intensif, baik sifatnya induktif yang dimulai dari TKP,
maupun secara deduktif. Nah, kemudian dari hasil penyelidikan kami ini, khususnya penyelidikan deduktif, hari ini kita melaksanakan pendalaman. Dan kami menggandeng selain daripada kedokteran forensik Polri, juga menggandeng dari Universitas Indonesia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, pola interkolaborasi profesi ini terdiri atas ahli terkait dengan forensik medical legal, ahli patologi anatomi, kemudian ahli toksikologi, dan juga ahli DNA. Ini secara bersama-sama. Saudara, Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APISFOR melakukan profiling atau identifikasi kepribadian satu keluarga tewas warga Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengatakan profiling dilakukan oleh APISFOR merupakan bagian dari Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kasus. Hasil profiling keempat korban ini akan digabungkan dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya, kemudian dengan hasil otopsi dan juga uji laboratorium forensik. Jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya sendiri sudah mengamankan seluruh barang bukti yang ada di rumah korban. Sementara untuk uji laboratorium forensik ini masih dalam proses pengerjaan. Hengki menuturkan proses penyelidikan melibatkan berbagai ahli, diantaranya adalah pakar mediko-legal forensik, kemudian patologi anatomi, psikologi, dan juga psikiatri forensik, kemudian ahli DNA dan ahli lainnya. Dalam proses penyelidikan jenazah keempat korban masih berada di ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sehingga proses penyerahan ke pihak keluarga masih menunggu. Bau sehingga ada timbul kecurigaan, menghubungi pihak kepolisian.